Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya pada hari ini kita selalu diberikan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, serta hati yang tentram. Amin. Allahumma amin. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Inggar Kurnianto Adipitoyo. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar. Saya dari kelompok 4 dengan nomor NIM akhir 045. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Pendidikan Agama Islam, yaitu tentang kultum, kuliah 7 menit. Dan tema kultum yang akan saya bawakan pada kesempatan hari ini adalah tentang pengertian agama Islam atau definisi agama Islam. Pengertian dan definisi dari agama Islam. Islam adalah sebuah agama monoteisme Abrahamik yang berpusat terutama di sekitar Al-Quran, sebuah teks agama yang diimani oleh umat muslim sebagai kitab suci dan firman langsung dari Tuhan. Muslim menyebutnya sebagai Allah Subhanahu wa taala, sebagai yang diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi Islam yang utama dan terakhir. Pada tahun 2020, Islam diperkirakan dianut oleh 1,9 miliar orang di seluruh dunia, sehingga menjadi agama terbesar kedua berdasarkan jumlah populasi setelah kekristenan. Muslim percaya bahwa Islam adalah versi lengkap dan universal dari iman primordial yang diturunkan berkali-kali melalui nabi-nabi sebelumnya seperti Adam, Ibrahim, Musa, dan Isa. Wahyu sebelumnya ini dikaitkan dengan Yudaisme dan Kristen yang dianggap dalam Islam sebagai agama pendahulu spiritual. Mereka juga menganggap Al-Quran ketika disimpan dalam bahasa Arab klasik sebagai wahyu Tuhan yang tidak berubah dan terakhir bagi umat manusia seperti agama Abrahamik lainnya. Islam juga mengajarkan tentang penghakiman terakhir di mana orang yang saleh akan dimasukkan ke surga dan orang yang jahat akan dihukum di neraka. Konsep dan praktik keagamaan termasuk rukun Islam dianggap sebagai ibadah wajib dan mengikuti hukum Islam yang menyentuh hampir setiap aspek kehidupan dari perbankan dan keuangan dan kesejahteraan hingga peran perempuan dan lingkungan. Kota Makkah, Madinah, dan Yerusalem adalah rumah bagi 3 situs paling suci dalam Islam dalam urutan menurut Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa masing-masing. Konsep dasar mengenai ketuhanan di dalam Islam dijelaskan dalam satu surah bernama Surah Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat. Ayat pertama dari surah ini menyebutkan bahwa Tuhan yang Maha Esa bernama Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua menjelaskan tentang kemampuan yang dimilikinya sebagai Tuhan, yaitu sebagai tempat meminta segala sesuatu. Kemudian pada ayat ketiga disebutkan sifatnya ialah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ayat keempat juga menyebutkan sifatnya yaitu tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, memiliki nama-nama terbaik dan memiliki sifat dan karakter tertinggi. Ajaran monoteisme Islam disebut tauhid, yang didefinisikan sebagai pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Tuhan dan yang Dia wajibkan. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal kekhususan Tuhan dibagi menjadi 2 bahasan, tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Sedangkan pengesaan Allah dalam hal-hal yang Dia wajibkan dibahas dalam tauhid uluhiyah. Dari Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, pada dirinya tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir. Namun tidak ada satu pun di antara kami yang mengenalnya hingga ia duduk di dekat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.
Dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi Muhammad SAW dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Dia berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Hadis riwayat Muslim. Di dalam Islam terdapat juga sumber ajaran dan sumber hukumnya. Terdapat 4 sumber hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para ulama dan ahli hukum untuk menafsirkan dan mengeluarkan hukum untuk aspek kehidupan. Mengutip buku pengantar hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia, berikut keempat sumber itu. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran menjadi rujukan para muslimin untuk menjalani kehidupan di dunia. Kitab ini menjadi sumber hukum Islam yang paling utama. Isinya mengatur tentang ibadah, hukum pidana, dan muamalah hingga etika. Yang kedua ada hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Rasulullah SAW. Hadis mencerminkan bagaimana Rasulullah SAW menerapkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada ijma ulama. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu masalah dalam sudut pandang Islam. Ijma terbentuk melalui konsultasi dan diskusi para ulama yang didasari pada analisis Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat ada qiyas. Sumber hukum Islam selanjutnya adalah qiyas atau analogi. Qiyas merupakan bentuk sistematis yang telah berkembang dari ra'yu yang memainkan peran yang sangat penting. Sebelumnya, dalam kerangka teori hukum Islam, Al-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia menganggap qiyas lebih lemah dibanding ijma. Demikianlah kultum yang bisa saya berikan dan saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan kata, ucapan, maupun sumber-sumber dari kultum yang saya berikan tadi, saya atas nama pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat menjalani puasa.